Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang peta tutupan lahan. Namun sebelum itu, kita akan menjelaskan pengertian dari peta lahan. Peta tutupan lahan merupakan peta yang memperlihatkan hasil klasifikasi penutup lahan di suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi menggunakan sebuah data, di mana data yang umumnya digunakan merupakan data penginderaan jauh, seperti data citra satelit ataupun data yang diperoleh dari hasil perekaman wahana lain, seperti drone, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah peta penutup lahan. Contoh saya ambil dari peta penggunaan lahan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, yaitu bagian-bagiannya terdiri dari judul, petunjuk arah, skala, legenda, simbol, sumber peta, lembaga pembuat, gratikul, dan garis tepi. Sekarang kita masuk pada komponen peta, judul peta. Judul peta mencerminkan isi pokok peta yang ditampilkan, misalnya peta Provinsi Jawa Barat. Berarti peta tersebut menampilkan kondisi wilayah Jawa Barat, mulai lokasi, kota, atau kabupaten, hingga ruas jalan yang menghubungkan antar kota. Judul peta biasanya terdapat pada bagian atas gambar peta. Yang kedua yaitu petunjuk arah. Petunjuk arah disebut juga tanda orientasi. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin. Biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Ini membantu pembaca peta untuk mengetahui arah mata angin pada suatu wilayah. Petunjuk arah sangat penting dalam bidang transportasi. Yang ketiga, skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Terdapat 3 jenis skala, yakni skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Skala memungkinkan kita mengetahui luas dan jarak sebenarnya dari ukuran peta saja. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Legenda memudahkan pembaca peta untuk mengetahui maksud suatu simbol pada gambar peta. Yang kelima yaitu simbol peta. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Misalnya menggambarkan lokasi kota atau jalan. Setidaknya ada 3 simbol pada peta, yakni simbol titik, garis, dan simbol wilayah. Yang keenam yaitu sumber peta. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta akurat. Yang ketujuh yaitu gratikul. Gratikul adalah angka koordinat yang terdapat di luar garis tepi peta, sedangkan koordinat adalah angka pertemuan antar lintang dan bujur pada peta. Selanjutnya, 8. Garis tepi. Garis tepi dalam peta merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta. Ujung dari setiap garis itu bertemu dengan ujung garis yang lain. Manfaat garis tepi dalam peta ialah untuk membantu gambar peta terlihat lebih rapi. Selanjutnya yang ke-9 yaitu lembaga pembuat. Informasi tentang lembaga pembuat harus dicantumkan pada peta. Lembaga pembuat peta mencakup informasi tentang instansi yang mengeluarkan peta tersebut. Nah, dikarenakan beberapa komponen peta tidak ada tercantum pada peta, jadi kita jelaskan beberapa komponen yang tidak tercantum sebagai berikut. Nah, yang pertama, tahun pembuatan. Selain lembaga pembuat, tahun pembuatan peta juga termasuk dalam unsur pokok peta. Tahun pembuatan menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Data-data bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga tahun pembuatan peta harus dicantumkan untuk memberi informasi kepada pembaca peta, apakah peta tersebut masih relevan atau tidak. Yang kedua, peta inset. Peta inset adalah gambar peta yang tercantum di luar peta utama, tapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk memperjelas suatu informasi pada peta utama. Misalnya peta inset Kepulauan Indonesia pada peta utama Provinsi Jawa Barat, gunanya untuk menggambarkan di mana letak Provinsi Jawa Barat berada di Indonesia. Yang ketiga yaitu warna peta. Dalam peta juga terdapat komponen berupa
informasi warna peta. Misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Semakin gelap warnanya, maka semakin rendah dataran tersebut. Sebaliknya, semakin cerah warnanya, maka semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian, dataran yang menggunakan warna hijau, kuning, merah, sementara laut menggunakan warna biru. Dan yang keempat yaitu keterangan sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik pemindaian dari bentuk lengkung bumi ke bidang datar. Proyeksi dibutuhkan untuk memindahkan bidang bulat atau lengkung ke bidang datar. Terdapat 3 sistem proyeksi yang digunakan dalam pembuatan peta, yakni proyeksi azimutal atau polar, yang kedua proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Jadi, itulah beberapa komponen peta serta penjelasannya. Sekian dari saya dan terima kasih.